Hi, this is Yevi. Yevi pakai F. Oke, aku ulangin sekali lagi. Hi, this is Yevi. She is an Islamic economics student UII. Lah, emang iya. Terus kenapa? Katanya sih paling ekis. Coba buktiin. Oke, mau dijelasin tentang apa? Perbedaan ekonomi konvensional dan syariah. Oh, oke, dengerin baik-baik ya. Nah, aku mau ngejelasin perbedaan antara ekonomi konvensional dan yang syariah. Biar gampang, aku buat singkatan. C, A, T, D. Apa aja itu? Aku jelasin satu-satu, santai aja. C, cara mendapatkan keuntungan. A, aturan. T, tujuan. Dan B, batasan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah cara mendapatkan keuntungan. Di ekonomi konvensional sendiri menggunakan sistem bunga. Contohnya, ada seorang pengusaha yang tidak memiliki modal lalu dia meminjam ke bank konvensional, dia akan mendapatkan bunga. Dan dia harus membayarnya sesuai dengan bunga yang dia dapatkan. Mau dia untung, rugi, dia harus tetap membayar bunga tersebut. Sedangkan di dalam ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil. Bagaimana itu? Jadi, di ekonomi Islam sendiri itu setiap bulannya akan berbeda-beda uangnya. Ketika dia untung, dia akan memberikan lebih banyak. Ketika dia rugi, dia akan memberikan lebih sedikit. Kita ibaratkan sebagai way. Ketika dia untung, dia akan memberikan bagian setengah kepada bank tersebut. Ketika dia rugi, dia hanya memberikan 1/3 potongan tersebut kepada banknya. Dan persenan tersebut sudah ditentukan di awal sesuai dengan akad yang dia ambil. Seperti itu. Yang kedua adalah aturan. Sebagaimana kita main game, di konvensional, aturan itu kita, manusia sendiri yang membuat. Sedangkan di syariah, aturan itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, kita tinggal mengikuti aturan tersebut, karena aturan tersebut sudah dibuat sebaik mungkin dan seadil mungkin. T, tujuan. Di ekonomi konvensional, tujuannya adalah yang penting untung gede. Sedangkan di syariah, harus mementingkan apakah dia halal, masalah nggak ya itu buat umat, boleh nggak ya, seperti itu. Di ekonomi konvensional, segala cara dihalalin. Sedangkan di syariah, tidak boleh seperti itu. Semua yang menghasilkan uang belum tentu itu diperbolehkan. Contohnya, maling. Maling akan menghasilkan uang, tetapi itu adalah hal yang tidak diperbolehkan karena akan merugikan satu sama lain. Sedangkan sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29, ada potongannya ayatnya yang berbunyi seperti ini, antawaldim minkum, saling ridho satu sama lain. Maka dari itu, dalam ekonomi Islam sangat memperhatikan hal tersebut. Lalu yang terakhir adalah batasan. Di ekonomi konvensional tidak mempunyai batasan. Selagi dia legal itu diperbolehkan. Sedangkan dalam ekonomi syariah mempunyai batasan. Dia harus halal, thayyib, tidak boleh goror, maisir, riba, dan yang lain sebagainya. Jadi mempunyai batasan. Sedangkan di konvensional, yang penting untung banyak, yang penting legal, itu sudah cukup. Seperti itu penjelasan dari aku. Gimana? Udah jelas belum? Udah paham belum? Paham, makasih ya. Nice. Mungkin sekian yang bisa aku jelasin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.